Tanah Jawa bukan tanah biasa. Sebelum Islam datang, tempat ini dijaga kekuatan yang tak kasat mata. Lalu datang seorang ulama asing dari barat. Bukan membawa pasukan, bukan membawa senjata, tapi membawa karomah yang membuat makhluk gaib bertekuk lutut. Namanya Syekh Maghribi. Anehnya, karomahnya mengguncang Jawa, tapi kisahnya justru menghilang dari buku sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi, dan karomah apa yang membuat namanya begitu ditakuti? Sekaligus disenyapkan, tulis di kolom komentar. Menurut kalian, kisah ini mitos atau fakta sejarah? Dan kalau kalian ingin kisah-kisah sejarah yang disembunyikan seperti ini terus terungkap, jangan lupa subscribe sekarang, karena cerita ini baru saja dimulai. Tanah Jawa bukan sekadar pulau, bukan sekadar tanah yang dipijak manusia. Sejak ratusan tahun sebelum Islam datang, Jawa dipercaya sebagai tanah pilihan, tanah yang hidup, dan tanah yang tidak pernah benar-benar kosong. Di setiap gunung ada yang menjaga, di setiap hutan tua ada yang berkuasa, dan di setiap laut ada yang disegani. Masyarakat Jawa kuno hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat dirasakan. Gunung bukan sekadar tempat tinggi. Ia dianggap poros alam, penghubung antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Ia adalah wilayah larangan. Salah langkah bisa membawa sakit, atau bahkan hilang tanpa jejak. Laut adalah batas terakhir, tempat di mana manusia tahu diri bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ditantang sembarangan. Kepercayaan masyarakat Jawa kala itu bukan hanya soal agama, tetapi cara bertahan hidup. Mereka memberi sesaji, menggelar ritual, dan memohon keselamatan kepada kekuatan yang mereka yakini sebagai penjaga alam. Bukan karena bodoh, bukan karena lemah, tetapi karena takut. Takut melanggar keseimbangan, takut membuat alam murka, takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di tanah seperti inilah Islam pertama kali datang, bukan ke wilayah kosong, bukan ke masyarakat tanpa keyakinan. Islam datang ke tanah yang sudah penuh tradisi, penuh kekuatan lama, dan penuh ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Banyak ulama datang, banyak yang berdakwah, namun tidak semuanya mampu bertahan, karena berdakwah di Jawa bukan hanya soal berbicara kepada manusia, tetapi juga berhadapan dengan penjaga-penjaga tak terlihat yang telah lama menguasai tanah ini. Dan di tengah kondisi itulah, datang seorang sosok yang kelak mengubah segalanya. Ia bukan bangsawan Jawa, bukan pula keturunan raja. Ia datang dari jauh, dari arah matahari terbenam, dari tanah yang oleh orang Jawa disebut Maghrib. Namanya kelak dikenal sebagai Syekh Maghribi. Ia tidak datang membawa pasukan, tidak mengangkat senjata, dan tidak menantang dengan amarah. Namun langkah kakinya menggetarkan sesuatu yang selama ini tak pernah diganggu. Dan sejak saat itu, kekuatan lama Jawa mulai terusik. Namun pertanyaannya, siapakah sebenarnya Syekh Maghribi? Dari mana asal ilmunya? Dan mengapa kehadirannya begitu ditakuti oleh makhluk yang bahkan manusia saja enggan menyebut namanya? Di bagian berikutnya, kita akan membahas asal-usul Syekh Maghribi, seorang ulama asing yang membawa ilmu yang tidak hanya mengubah manusia, tetapi juga alam itu sendiri. Syekh Maghribi bukanlah sosok yang muncul begitu saja di tanah Jawa. Ia datang membawa perjalanan panjang, ilmu yang dalam, dan tujuan yang tidak ringan. Nama Maghribi sendiri merujuk pada wilayah barat dunia Islam, daerah yang hari ini dikenal sebagai Afrika Utara. Dari tanah yang jauh itulah Syekh Maghribi memulai perjalanannya, menempuh lautan, daratan, dan waktu, demi menyampaikan risalah yang diyakininya sebagai kebenaran. Dalam tradisi para ulama pengembara, perjalanan bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan proses penyucian diri. Syekh Maghribi tumbuh dalam lingkungan ilmu, belajar Al-Quran, hadis, dan fikih, namun juga mendalami tasawuf dan ilmu hikmah. Ia memahami bahwa dakwah tidak selalu dilakukan dengan kata-kata, tetapi seringkali melalui keteladanan, kesabaran, dan kekuatan batin. Ketika ia mendengar tentang tanah Jawa,
Ia tidak membayangkannya sebagai wilayah yang mudah disentuh dakwah. Jawa dikenal sebagai tanah tua, tanah yang telah lama dihuni kekuatan lama dan keyakinan yang mengakar kuat. Justru karena itulah, Syekh Maghribi merasa terpanggil. Bagi dirinya, dakwah sejati adalah hadir di tempat yang paling sulit, bukan yang paling mudah. Kedatangannya ke Jawa tidak disambut gegap gempita. Ia hadir sebagai orang asing, dengan bahasa, pakaian, dan kebiasaan yang berbeda. Namun masyarakat segera merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari dirinya. Tatapan matanya tenang, langkahnya ringan, dan ucapannya sedikit, seolah ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Syekh Maghribi tidak serta-merta berdakwah di tengah keramaian. Ia lebih memilih menyepi, tinggal di tempat-tempat sunyi, di pinggir hutan, di dekat gunung, atau di wilayah yang jarang disentuh manusia. Di sanalah ia bermunajat, berzikir, dan menyelaraskan diri dengan alam. Bagi Syekh Maghribi, memahami Jawa berarti terlebih dahulu menghormati tanah yang dipijaknya. Dalam kesunyiannya itulah, karomah demi karomah mulai tampak, bukan dalam bentuk pamer kekuatan, melainkan tanda-tanda halus yang hanya dirasakan oleh mereka yang peka. Tanah yang sebelumnya terasa berat menjadi lapang, tempat angker menjadi tenang, dan gangguan yang sering dialami penduduk perlahan menghilang. Kabar tentang ulama asing dengan kemampuan di luar nalar pun mulai menyebar. Sebagian masyarakat mendekat karena kagum, sebagian menjauh karena takut. Ada yang menyebutnya wali, ada pula yang menganggapnya ancaman. Namun Syekh Maghribi tetap berjalan dalam diam, seolah tidak terganggu oleh pujian maupun kecurigaan. Ia memahami satu hal penting, bahwa perubahan besar tidak pernah dimulai dengan kegaduhan. Perubahan sejati lahir dari keteguhan hati dan keikhlasan, dan tanpa disadari oleh banyak orang, kehadiran Syekh Maghribi perlahan mulai menggoyahkan keseimbangan lama yang telah berabad-abad bertahan di tanah Jawa. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan lama mulai merasa terusik? Bagaimana reaksi para penjaga tak kasat mata yang selama ini menguasai tanah ini? Dan karomah apa yang kelak membuat nama Syekh Maghribi begitu ditakuti sekaligus disenyapkan? Semua itu akan terungkap ketika kita memasuki bagian berikutnya, saat karomah Syekh Maghribi mulai benar-benar memperlihatkan dampaknya, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan makhluk yang tidak terlihat. Karomah pertama Syekh Maghribi tidak terjadi di hadapan banyak orang. Ia muncul dalam kesunyian, jauh dari keramaian, di tempat yang bahkan masyarakat sekitar enggan mendekat. Wilayah itu dikenal sebagai tanah berat, kawasan yang sering menimbulkan gangguan, tempat orang sakit tanpa sebab yang jelas, dan ladang yang tak pernah benar-benar subur, meski telah diolah berulang kali. Penduduk setempat telah lama menerima keadaan itu sebagai takdir. Mereka percaya ada kekuatan lama yang berdiam di sana, dan selama tidak diganggu, wilayah itu akan tetap dibiarkan. Namun kehadiran Syekh Maghribi justru membawa pendekatan yang berbeda. Ia tidak mengusir dengan amarah, tidak menantang dengan kekerasan, dan tidak pula memperlihatkan rasa takut. Syekh Maghribi memilih tinggal tidak jauh dari wilayah tersebut. Setiap malam, ia berzikir dalam diam, memanjatkan doa dengan penuh ketundukan. Ia tidak meminta alam untuk tunduk kepadanya, melainkan memohon agar segala sesuatu kembali kepada kehendak Allah. Inilah kunci utama dari karomahnya, ketulusan dan keikhlasan yang lahir dari keyakinan mendalam. Perubahan pertama dirasakan secara perlahan. Malam yang biasanya terasa berat menjadi lebih tenang. Suara-suara aneh yang kerap terdengar menghilang tanpa penjelasan. Beberapa penduduk yang berani mendekat merasakan suasana berbeda. Udara terasa ringan, dan rasa takut yang selama ini membelenggu seolah memudar. Suatu ketika, terjadi peristiwa yang kemudian dikenang sebagai tanda awal karomah Syekh Maghribi. Seorang warga mengalami sakit berkepanjangan yang tidak kunjung sembuh, meski telah dibawa ke berbagai tabib. Tubuhnya melemah, dan keluarganya mulai pasrah. Dalam keadaan itulah, mereka memberanikan diri mendatangi Syekh Maghribi. Syekh Maghribi tidak melakukan ritual aneh. Ia hanya meminta air bersih, lalu berdoa dengan suara pelan. Tidak ada mantra, tidak ada gerakan berlebihan. Ia menempelkan tangannya sejenak, dan memohon kesembuhan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, sakit yang diderita orang tersebut berangsur menghilang, hingga akhirnya pulih
sepenuhnya. Kabar itu menyebar cepat. Namun yang lebih menggetarkan bukanlah kesembuhan itu sendiri, melainkan perubahan yang terjadi di wilayah sekitar. Tanah yang sebelumnya gersang mulai bisa ditanami. Hasil ladang meningkat, dan gangguan yang biasa dialami warga tidak lagi muncul. Seolah ada sesuatu yang telah pergi, atau memilih untuk tidak lagi menunjukkan dirinya. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai berkah, sebagian lain justru merasa khawatir. Mereka takut keseimbangan lama terganggu. Bagi mereka, apa yang dilakukan Syekh Maghribi bukan sekadar dakwah, melainkan tantangan terhadap tatanan yang telah lama dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Syekh Maghribi sendiri tidak pernah mengklaim apapun. Ia tetap hidup sederhana, tetap menyepi, dan tetap beribadah dengan tenang. Ia menyadari bahwa karomah bukan tujuan, melainkan akibat, bukan sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Namun tanpa disadari, karomah pertama itu telah menjadi tanda bahwa kekuatan lama mulai terusik, tanda bahwa kehadiran Syekh Maghribi bukan sekadar singgah, melainkan awal dari perubahan besar. Dan sejak saat itu, perhatian dari dunia yang tak terlihat mulai tertuju kepadanya. Apa yang awalnya hanya bisikan, kini berubah menjadi kegelisahan. Para penjaga lama mulai merasakan ada sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Dan pertanyaan besar pun muncul. Apakah Syekh Maghribi akan dibiarkan? Atau justru akan dihadapkan pada perlawanan yang lebih besar? Tetapi mulai memicu benturan dengan kekuatan lama yang selama ini menguasai tanah Jawa. Karomah pertama Syekh Maghribi yang mulai dirasakan masyarakat ternyata tidak hanya menarik perhatian manusia. Perubahan yang terjadi di tanah yang sebelumnya angker itu menimbulkan kegelisahan di ranah yang tak terlihat. Keseimbangan lama yang selama ini terjaga perlahan mulai terganggu. Dan kehadiran Syekh Maghribi tidak lagi dianggap sebagai hal yang bisa diabaikan. Masyarakat mulai merasakan tanda-tanda yang tidak biasa. Beberapa orang bermimpi didatangi sosok asing. Ada yang mendengar suara-suara aneh menjelang fajar. Dan ada pula yang merasakan tekanan berat di sekitar wilayah tempat Syekh Maghribi bermukim. Bagi orang Jawa kala itu, tanda-tanda semacam ini dipahami sebagai isyarat bahwa kekuatan lama sedang bereaksi. Syekh Maghribi menyadari perubahan tersebut. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru memperdalam ibadahnya, memperbanyak zikir, dan menguatkan niatnya. Baginya, benturan semacam ini bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan ujian yang harus dihadapi dengan keteguhan dan ketenangan. Benturan pertama tidak terjadi dalam bentuk yang kasat mata. Ia hadir dalam bentuk gangguan halus. Hujan yang turun tiba-tiba di tengah malam, angin yang berputar tanpa arah, dan suasana mencekam yang membuat orang enggan keluar rumah. Beberapa penduduk jatuh sakit, bukan karena penyakit biasa, tetapi karena tekanan batin yang sulit dijelaskan. Dalam kondisi itulah, sebagian masyarakat mulai menyalahkan Syekh Maghribi. Mereka khawatir kehadirannya telah memancing amarah penjaga lama. Bisik-bisik pun berkembang. Ada yang meminta Syekh Maghribi pergi demi menjaga keselamatan bersama. Namun, ada pula yang justru melihatnya sebagai pelindung di tengah kegelisahan yang melanda. Syekh Maghribi memilih tidak membela diri dengan kata-kata. Ia lebih memilih bertindak melalui doa dan ketundukan. Pada suatu malam, ia menghabiskan waktu dalam sujud yang panjang, memohon perlindungan dan petunjuk. Ia tidak meminta kemenangan, melainkan keselamatan bagi masyarakat yang telah menerima kehadirannya. Malam itu menjadi titik awal adu ilmu yang sesungguhnya. Tanpa disaksikan banyak orang, Syekh Maghribi menghadapi tekanan yang luar biasa. Suasana di sekitarnya terasa berat, udara menjadi dingin, dan malam seolah memanjang tanpa akhir. Namun ia tetap bertahan dalam zikir, tidak bergeming, tidak mundur. Keesokan paginya, masyarakat mendapati sesuatu yang berbeda. Gangguan yang semalam terasa begitu kuat, mendadak mereda. Beberapa orang yang sebelumnya sakit mulai membaik. Wilayah yang sempat diliputi ketegangan, kembali tenang. Meski masih menyisakan rasa was-was, peristiwa itu menjadi pembicaraan luas. Banyak yang menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Ini bukan lagi soal karomah pribadi,
tetapi tanda bahwa sebuah pertarungan tak kasat mata telah terjadi. Syekh Maghribi telah berhadapan dengan kekuatan lama, dan untuk sementara waktu, ia mampu menahannya. Namun benturan itu belum berakhir. Justru sejak saat itulah, tekanan mulai meningkat. Beberapa tempat yang sebelumnya tenang, kembali menunjukkan tanda-tanda gangguan, seolah ada pihak yang belum menerima kekalahan dan sedang menyiapkan perlawanan yang lebih besar. Syekh Maghribi memahami bahwa jalan yang ia tempuh tidak akan semakin ringan. Ia tahu bahwa adu ilmu ini bukan tentang menunjukkan siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang lebih teguh dalam kebenaran. Dan ia juga menyadari bahwa fase berikutnya akan jauh lebih berat. Masyarakat berada di persimpangan. Sebagian mulai menaruh kepercayaan penuh kepada Syekh Maghribi, sementara yang lain masih terbelah antara rasa takut dan keyakinan. Ketegangan ini membuat situasi semakin rapuh, dan sedikit saja kesalahan bisa memicu kekacauan yang lebih besar. Di titik inilah, kisah Syekh Maghribi memasuki babak yang lebih gelap. Adu ilmu yang awalnya tersembunyi, perlahan akan menampakkan wujudnya, dan karomah yang sebelumnya hadir dalam diam akan dipaksa untuk memperlihatkan kekuatannya secara lebih nyata. Ketegangan yang selama ini terasa samar, akhirnya mencapai puncaknya. Pertarungan tak kasat mata yang sebelumnya berlangsung dalam diam, kini mulai memperlihatkan dampaknya secara nyata. Tanah Jawa seolah menahan napas, menunggu arah perubahan yang akan terjadi. Masyarakat merasakan firasat yang sulit dijelaskan. Sebuah kegelisahan kolektif yang menyebar tanpa kata. Malam-malam menjadi terasa lebih panjang, angin berhembus tidak wajar, suara dedaunan terdengar seperti bisikan. Dan beberapa orang mengaku melihat bayangan yang bergerak di batas penglihatan. Tempat-tempat yang dulu dianggap aman, kembali terasa berat. Ini bukan lagi gangguan kecil, melainkan tanda bahwa kekuatan lama telah mengerahkan seluruh pengaruhnya. Syekh Maghribi memahami bahwa ini adalah fase penentuan. Ia menyadari bahwa apa yang dihadapinya bukan satu entitas, melainkan jaringan kekuatan lama yang telah berakar selama ratusan tahun. Mereka tidak ingin terusir, tidak ingin kehilangan wilayah, dan tidak ingin tatanan lama runtuh begitu saja. Namun Syekh Maghribi tidak memilih jalan konfrontasi yang kasar. Ia tidak memprovokasi, tidak menantang dengan kata-kata, dan tidak memperlihatkan kesombongan. Ia justru memilih jalan yang paling sunyi, memperdalam ibadah, memperpanjang sujud, dan memperkuat hubungan batinnya dengan Allah. Dalam kesunyian itulah, pertarungan sesungguhnya terjadi. Pada suatu malam, yang kemudian dikenang sebagai malam paling berat, tekanan terasa sangat kuat. Udara menjadi dingin menusuk, suara-suara tak dikenal terdengar dari kejauhan, dan rasa takut menyelimuti wilayah sekitar. Beberapa orang terbangun dari tidur dengan jantung berdebar, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak melintasi batas alam. Di saat itulah, Syekh Maghribi berdiri dalam keteguhan. Ia berzikir dengan penuh ketenangan, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan keyakinan yang tidak goyah. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya ketundukan total kepada Sang Pencipta. Karomahnya tidak meledak dalam bentuk spektakuler, tetapi mengalir seperti arus yang tak terbendung. Benturan terjadi di ranah yang tidak dapat disaksikan mata. Kekuatan lama yang selama ini berkuasa menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka taklukkan. Keteguhan iman yang bersumber dari keyakinan murni, apa yang mereka hadapi bukan manusia biasa, melainkan hamba yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Menjelang fajar, suasana perlahan berubah. Tekanan yang semalam terasa mencekam mulai mereda. Angin kembali tenang, dan keheningan yang muncul bukan lagi keheningan menakutkan, melainkan keheningan yang lapang. Seolah sesuatu telah selesai, seolah sebuah keputusan telah diambil. Keesokan harinya, masyarakat menyadari perubahan besar. Beberapa tempat yang selama ini dikenal angker, mendadak terasa ringan. Gangguan yang sering terjadi tidak muncul lagi. Bahkan ada wilayah yang sebelumnya tidak pernah disentuh manusia, kini bisa didatangi tanpa rasa takut. Ini bukan perubahan kecil, melainkan pergeseran besar dalam tatanan yang telah lama ada. Kabar tentang peristiwa malam itu menyebar dengan cepat. Tidak semua orang memahami apa yang sebenarnya terjadi,
tetapi hampir semua merasakan dampaknya. Rasa takut yang selama ini diwariskan, perlahan mulai memudar. Sebagian masyarakat mulai melihat bahwa kekuatan lama tidak lagi mutlak berkuasa. Namun kemenangan ini tidak dirayakan. Syekh Maghribi tidak mengklaim apapun. Ia tetap hidup sederhana, tetap menyepi, dan tetap menolak dipuja. Ia memahami bahwa pertarungan ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang kebenaran yang harus ditegakkan tanpa kesombongan. Bagi kekuatan lama, peristiwa ini adalah titik balik. Sebagian memilih pergi, sebagian melemah, dan sebagian lainnya kehilangan pengaruhnya. Tatanan yang selama ini berdiri kokoh mulai runtuh, membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Pertarungan tak kasat mata ini menjadi penanda bahwa tanah Jawa sedang memasuki babak baru, babak di mana kekuatan lama tidak lagi menjadi penentu tunggal, dan cahaya keimanan mulai menemukan jalannya. Namun justru karena itulah, nama Syekh Maghribi mulai menjadi buah bibir yang penuh ketakutan. Karena apa yang mampu mengalahkan kekuatan lama tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti. Dan dari sinilah muncul karomah yang paling dikenal. Karomah yang membuat nama Syekh Maghribi dikenang sekaligus disenyapkan. Setelah pertarungan tak kasat mata mencapai titik balik, perubahan besar mulai terasa di berbagai wilayah. Namun justru pada fase inilah muncul karomah Syekh Maghribi yang paling ditakuti. Bukan karena kedahsyatannya semata, tetapi karena dampaknya yang begitu luas dan tidak bisa diabaikan. Karomah ini tidak hadir dalam satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian perubahan yang mengguncang tatanan lama. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai pusat kekuatan lama, perlahan kehilangan pengaruhnya. Tempat yang dahulu menjadi sumber ketakutan, kini terasa sunyi, bukan sunyi yang mencekam, tetapi sunyi yang kehilangan daya. Masyarakat merasakan pergeseran yang sulit dijelaskan, seolah sebuah kuasa yang selama ini mengikat mereka, tiba-tiba terlepas. Karomah ini paling dirasakan oleh mereka yang selama ini menggantungkan kekuasaan pada kekuatan tak kasat mata. Para penjaga lama tidak lagi mampu menampakkan pengaruhnya seperti sebelumnya. Sebagian memilih menyingkir, sebagian kehilangan wibawa, dan sebagian lainnya tidak lagi mampu mencampuri urusan manusia. Ini bukan pengusiran dengan kekerasan, melainkan pelemahan yang lahir dari perubahan keseimbangan. Yang membuat karomah ini ditakuti adalah sifatnya yang diam dan pasti. Tidak ada ledakan, tidak ada pertunjukan, tidak ada klaim. Namun pengaruhnya merambat ke banyak tempat. Wilayah yang dulunya dianggap terlarang mulai dibuka. Masyarakat berani tinggal, bertani, dan membangun di area yang sebelumnya dihindari selama berabad-abad. Bagi sebagian orang Jawa kala itu, ini adalah perubahan yang menggetarkan. Rasa takut yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka perlahan menghilang. Namun bagi yang lain, hilangnya rasa takut justru menimbulkan kecemasan baru. Mereka khawatir tanpa kekuatan lama, keseimbangan alam akan runtuh. Syekh Maghribi kembali tidak memberikan penjelasan panjang. Ia tidak memaksa masyarakat untuk mengikuti ajarannya. Ia hanya menegaskan satu hal, bahwa ketundukan sejati hanya layak diberikan kepada Allah, bukan kepada makhluk atau kekuatan apapun. Inilah inti dari karomah yang paling ditakuti, membebaskan manusia dari ketergantungan pada rasa takut. Karomah ini berdampak langsung pada penerimaan Islam di berbagai wilayah. Masyarakat yang sebelumnya ragu kini mulai terbuka. Mereka melihat Islam bukan sebagai ancaman terhadap budaya, tetapi sebagai jalan pembebasan dari ketakutan yang menjerat. Dakwah yang sebelumnya sulit kini mengalir dengan lebih lapang. Namun, justru karena itulah, nama Syekh Maghribi semakin diselimuti rasa was-was. Ia tidak hanya dipandang sebagai wali, tetapi juga sebagai sosok yang mampu meruntuhkan tatanan lama. Bagi sebagian pihak, ini adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kabar tentang karomah Syekh Maghribi menyebar hingga ke kalangan elit spiritual dan penguasa lokal. Ada yang menghormatinya, ada yang menjauh, dan ada pula yang memilih diam. Nama Syekh Maghribi mulai jarang disebut secara terbuka, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak terlalu menonjolkan perannya. Syekh Maghribi sendiri tetap berjalan dalam kesunyian. Ia tidak mencari pengikut, tidak membangun kekuasaan, dan tidak meninggalkan catatan tentang dirinya. Seolah ia memahami bahwa tugasnya bukan untuk dikenang,
melainkan untuk membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Karomah paling ditakuti ini pada akhirnya bukan tentang kekuatan supranatural, tetapi tentang perubahan kesadaran, tentang bagaimana manusia berhenti tunduk pada rasa takut dan mulai kembali kepada keyakinan yang murni. Inilah warisan terbesar Syekh Maghribi, warisan yang tidak terlihat, tetapi terasa hingga jauh setelah namanya meredup. Dan dari sinilah kita mulai memahami mengapa kisah Syekh Maghribi tidak banyak ditemukan dalam catatan sejarah resmi. Bukan karena ia tidak penting, tetapi karena pengaruhnya terlalu besar untuk diceritakan secara sederhana. Setelah karomah Syekh Maghribi mengguncang tatanan lama, muncul satu pertanyaan besar yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab. Mengapa sosok sebesar dirinya justru tidak banyak disebut dalam catatan sejarah resmi, padahal pengaruhnya terasa nyata? Tidak hanya pada perubahan spiritual masyarakat, tetapi juga pada pergeseran cara dakwah Islam di tanah Jawa. Salah satu sebab utama adalah sifat dakwah Syekh Maghribi itu sendiri. Ia tidak membangun kekuasaan, tidak mendirikan kerajaan, dan tidak meninggalkan institusi besar yang bisa dicatat oleh sejarah. Ia hadir sebagai penggerak awal, membuka jalan di wilayah yang paling berat, lalu membiarkan generasi setelahnya melanjutkan dengan cara yang lebih halus dan sistematis. Sejarah seringkali mencatat mereka yang tampil di permukaan, bukan mereka yang bekerja dalam sunyi. Syekh Maghribi memilih jalan sunyi itu. Ia tidak menuliskan kisah hidupnya, tidak mengangkat murid-muridnya sebagai tokoh besar, dan tidak menuntut pengakuan atas perubahan yang terjadi. Dalam dunia yang mengandalkan bukti tertulis, sikap semacam ini membuat jejaknya mudah tergerus waktu. Faktor lain adalah proses penyesuaian dakwah Islam dengan budaya Jawa. Pada fase selanjutnya, pendekatan yang lebih akomodatif dan simbolik menjadi lebih menonjol. Nama-nama Wali Songo kemudian tampil sebagai wajah utama Islamisasi Jawa, sementara peran awal yang bersifat konfrontasi spiritual secara perlahan diredam dalam narasi sejarah. Ada pula kemungkinan bahwa kisah-kisah tentang karomah dan pertarungan tak kasat mata dianggap terlalu sensitif. Cerita semacam ini berpotensi mengguncang keseimbangan sosial dan kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga ketenangan, sebagian kisah mungkin sengaja tidak disebarluaskan atau hanya diwariskan secara lisan dalam lingkaran terbatas. Dalam tradisi Jawa, tidak semua pengetahuan memang ditujukan untuk konsumsi umum. Ada ajaran yang disimpan, ada kisah yang hanya dibisikkan, dan ada tokoh yang sengaja dibiarkan berada di balik layar. Syekh Maghribi bisa jadi termasuk dalam kategori ini. Sosok yang perannya diakui secara batin, tetapi tidak diangkat secara terbuka. Penguasa lokal dan elit spiritual pun memiliki kepentingan masing-masing. Perubahan besar yang dibawa Syekh Maghribi mungkin tidak selalu sejalan dengan tatanan yang ingin mereka pertahankan. Dalam kondisi seperti ini, cara paling aman bukanlah melawan secara terbuka, tetapi membiarkan waktu mengaburkan peran tokoh tersebut. Namun, meski namanya jarang disebut, jejak Syekh Maghribi tidak benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam pola dakwah yang menekankan ketundukan kepada Allah, dalam keberanian menghadapi kekuatan lama tanpa kekerasan, dan dalam cara Islam menyatu dengan alam dan budaya Jawa. Kesunyian namanya justru menjadi bukti kedalaman pengaruhnya. Ia tidak berdiri sebagai monumen, tetapi sebagai fondasi, tidak terlihat dari luar, tetapi menopang bangunan besar yang berdiri di atasnya. Syekh Maghribi mungkin disenyapkan oleh sejarah tertulis, tetapi tidak oleh ingatan kolektif dan jejak spiritual yang ia tinggalkan. Dalam diam, pengaruhnya terus bekerja, mengalir melalui generasi-generasi berikutnya yang melanjutkan dakwah dengan cara yang lebih diterima oleh masyarakat luas. Meski nama Syekh Maghribi jarang disebut dalam catatan sejarah, warisan spiritualnya justru terasa paling kuat dalam cara Islam berakar di tanah Jawa. Jejak dakwahnya tidak hadir dalam bentuk bangunan megah atau tulisan panjang, tetapi dalam perubahan sikap batin masyarakat dan cara pandang mereka terhadap keyakinan dan alam. Salah satu warisan terbesarnya adalah pendekatan dakwah yang mengutamakan ketenangan dan keteguhan iman. Syekh Maghribi menunjukkan bahwa Islam tidak harus datang dengan paksaan atau kekerasan, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan dan keyakinan yang kokoh.
Cara ini kemudian menjadi fondasi bagi dakwah para wali setelahnya. Dalam praktik spiritual masyarakat Jawa, jejak itu terlihat pada pergeseran orientasi dari rasa takut kepada kekuatan lama, menuju ketundukan kepada Allah. Ritual-ritual yang sebelumnya dilakukan karena takut perlahan berubah menjadi ibadah yang lahir dari kesadaran. Ini adalah perubahan mendasar yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan arah sejarah. Syekh Maghribi juga meninggalkan warisan berupa keberanian spiritual. Ia mengajarkan bahwa menghadapi ketakutan bukan berarti melawan dengan kemarahan, tetapi dengan keimanan yang teguh. Prinsip ini tercermin dalam banyak kisah wali-wali Jawa yang datang kemudian, yang lebih memilih pendekatan simbolik dan kebijaksanaan daripada konfrontasi langsung. Jejak dakwahnya juga tampak dalam cara Islam menyatu dengan alam dan budaya Jawa. Islam tidak hadir untuk memutus hubungan manusia dengan alam, tetapi untuk mengembalikannya pada keseimbangan yang benar. Pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai Jawa yang menghormati alam, namun memberi arah baru yang berlandaskan tauhid dalam masyarakat. Pengaruh ini terlihat pada semakin diterimanya Islam sebagai jalan hidup yang tidak meniadakan tradisi, tetapi memurnikannya. Ajaran Islam perlahan mengisi ruang-ruang spiritual yang sebelumnya dikuasai rasa takut dan ketergantungan pada kekuatan lain. Ini adalah proses panjang yang tidak bisa dilepaskan dari peran awal Syekh Maghribi. Warisan lainnya adalah sikap rendah hati dalam berilmu dan berdakwah. Syekh Maghribi tidak menempatkan dirinya sebagai pusat, melainkan sebagai perantara. Ia mengajarkan bahwa yang utama bukanlah siapa yang berdakwah, tetapi kepada siapa manusia kembali berserah diri. Nilai ini kemudian menjadi ciri khas dakwah Islam Nusantara, yang lembut namun mendalam. Meski jejaknya samar, pengaruh Syekh Maghribi dapat dirasakan dalam cerita-cerita lisan, dalam ajaran para guru spiritual, dan dalam pola dakwah yang berkembang di Jawa. Ia hadir sebagai lapisan awal yang membentuk medan spiritual, sehingga dakwah berikutnya dapat berjalan dengan lebih ringan. Warisan spiritual ini tidak terikat oleh waktu. Ia terus hidup selama manusia masih mencari ketenangan, keberanian, dan makna dalam keyakinan. Dalam konteks inilah, Syekh Maghribi tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hadir dalam setiap langkah dakwah yang mengedepankan keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Dan dari semua warisan itu, satu pesan paling kuat terus bergema, bahwa perubahan sejati tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Bahwa kerja sunyi seringkali justru meninggalkan jejak paling panjang. Kisah Syekh Maghribi bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang pelajaran yang tetap hidup hingga hari ini. Di tengah zaman yang berubah cepat, manusia modern masih menghadapi persoalan yang serupa, rasa takut, kegelisahan batin, dan pencarian makna hidup. Perbedaannya hanya pada bentuk, bukan pada hakikatnya. Syekh Maghribi mengajarkan bahwa sumber ketakutan terbesar bukanlah kekuatan di luar diri manusia, melainkan ketundukan yang salah arah. Ketika manusia menyerahkan rasa takutnya kepada selain Allah, maka ketakutan itu akan terus membesar dan menguasai hidupnya. Namun ketika ketundukan dikembalikan kepada Allah, rasa takut perlahan kehilangan cengkeramannya. Di zaman sekarang, kekuatan lama itu bisa hadir dalam wujud yang berbeda. Ia bisa berupa ketakutan akan kehilangan, tekanan sosial, ambisi yang tak terkendali, atau keyakinan palsu yang menjauhkan manusia dari ketenangan. Pelajarannya tetap sama. Pembebasan sejati dimulai dari dalam diri. Syekh Maghribi juga mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dengan suara keras dan konflik terbuka. Dalam dunia yang dipenuhi perdebatan dan pertentangan, keteguhan yang tenang justru sering kali lebih kuat. Ketika seseorang berdiri teguh pada nilai dan keyakinannya, tanpa merasa perlu memaksa orang lain, pengaruhnya bisa menjangkau lebih jauh. Hikmah lainnya adalah tentang keikhlasan. Syekh Maghribi tidak mengejar pengakuan, tidak membangun citra, dan tidak menuntut dikenang. Ia menunjukkan bahwa nilai sebuah amal tidak ditentukan oleh seberapa terkenal pelakunya, tetapi oleh seberapa besar dampaknya bagi kebaikan. Ini menjadi pengingat penting di era di mana pencitraan seringkali lebih dihargai daripada ketulusan. Kisah ini juga mengajarkan tentang hubungan manusia dengan alam. Syekh Maghribi tidak memerangi alam,
tetapi menata ulang hubungan manusia dengannya. Di tengah krisis lingkungan dan kerusakan alam saat ini, pesan ini terasa semakin relevan. Ketundukan kepada Allah seharusnya melahirkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, bukan merusaknya. Dari Syekh Maghribi, kita belajar bahwa keberanian sejati bukanlah keberanian untuk menguasai, tetapi keberanian untuk berserah. Berserah bukan berarti lemah, melainkan melepaskan ego dan mengakui keterbatasan manusia di hadapan Yang Maha Kuasa. Dari sikap inilah lahir kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Hikmah terakhir yang paling penting adalah tentang kesunyian. Dalam dunia yang bising, kerja sunyi seringkali dianggap tidak berarti. Namun kisah Syekh Maghribi membuktikan bahwa justru dari kesunyian lahir perubahan yang paling dalam dan bertahan lama. Apa yang tidak dipamerkan bisa jadi justru yang paling berpengaruh. Kisah ini mengajak kita untuk merenung tentang kepada siapa kita bersandar, tentang apa yang kita takuti, dan tentang nilai apa yang kita pertahankan. Karena pada akhirnya, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, dan setiap manusia memiliki pertarungan batinnya masing-masing. Syekh Maghribi mungkin hidup di masa lalu, tetapi hikmah dari perjalanannya tetap relevan hari ini. Ia mengingatkan kita bahwa cahaya keimanan tidak pernah benar-benar padam. Selama masih ada manusia yang memilih untuk berserah dan berjalan dengan keteguhan hati. Kisah Syekh Maghribi pada akhirnya bukan hanya tentang karomah, bukan pula sekadar cerita adu kesaktian atau legenda yang dibungkus mistik Jawa. Lebih dari itu, ia adalah cermin tentang bagaimana dakwah sejati seringkali berjalan dalam senyap, ditolak, bahkan dihapus dari ingatan sejarah resmi. Syekh Maghribi tidak meninggalkan istana, tidak pula meninggalkan kitab tebal yang dielu-elukan penguasa, tetapi ia meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam, jejak kesadaran, keberanian spiritual, dan keteguhan iman di tengah dunia yang belum siap menerima cahaya. Dalam setiap karomahnya, kita melihat satu pesan yang sama, bahwa kekuatan sejati tidak pernah lahir dari keinginan menguasai, melainkan dari kepasrahan total kepada Tuhan. Ketika alam tunduk, ketika makhluk halus tersingkir, ketika ketakutan kolektif perlahan runtuh, itu bukan karena Syekh Maghribi ingin ditakuti, tetapi karena kebenaran memang selalu lebih kuat dari kebohongan yang diwariskan turun-temurun. Namun, sejarah sering tidak ramah pada mereka yang tidak mau berkompromi dengan kekuasaan. Nama Syekh Maghribi perlahan disenyapkan, kisahnya dipatahkan, karomahnya dianggap mitos, dan ajarannya dikaburkan. Tetapi seperti api kecil di tengah gelap, kebenaran tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali diceritakan, untuk kembali dipahami, dan untuk kembali direnungkan oleh generasi yang haus akan makna. Di zaman sekarang, ketika manusia sibuk mencari sensasi, kekuatan instan, dan pengakuan semu, kisah Syekh Maghribi justru mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa spiritualitas bukan tentang terlihat hebat, tetapi tentang berani luruh di hadapan Tuhan. Bahwa iman bukan tentang menang debat, tetapi tentang menang melawan ego diri sendiri. Dan bahwa dakwah sejati seringkali tidak populer, tetapi justru itulah yang paling dibutuhkan zaman. Jika kisah ini membuat kalian berpikir, jika cerita ini membuat hati terasa bergetar, atau bahkan membuat kalian bertanya ulang tentang sejarah yang selama ini kita terima, maka jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Syekh Maghribi memang sengaja disenyapkan? Atau kita sendiri yang terlalu lama menutup mata? Dan titip satu hal penting, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena di channel ini kita akan terus membongkar kisah-kisah sejarah Islam Nusantara yang jarang dibahas. Kisah yang tidak selalu nyaman, tetapi penuh makna. Aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Karena masih banyak rahasia sejarah Jawa yang belum selesai kita ceritakan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, tetap berpikir kritis, tetap rendah hati, dan ingat, tidak semua kebenaran datang dengan suara keras. Sebagian justru hadir dalam sunyi.